my own communications. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Negeri 9 Teguh, Bapak Junadi SEMM. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 9 Teguh yang saya hormati dan narasumber kita dalam rangka diseminasi budaya positif SMA Negeri 9 Teguh, Ibu Irni Sa'diah yang juga kami hormati. Bapak Ibu, di agenda kita pada pagi hari ini akan disampaikan diseminasi budaya positif oleh salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 9 Teguh. Namun sebelumnya, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita minta arahan dan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 9 Teguh kepada yang terhormat Bapak Junadi SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jami'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Wakil Kepala SMA Negeri 9 Teguh, yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bu Irni Sa'diah, CPP Angkatan 11 SMA Negeri 9 Teguh, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 9 Teguh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah SWT atas limpah rahmat karunia dan hidayahnya kita pada hari ini masih dapat dipertemukan sehingga kita bisa hadir di ruangan biologi ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif SMA Negeri 9 Teguh oleh CGP Angkatan 11 Bu Irni Sa'diah. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, pertama ucapan selamat untuk CTP Angkatan 11 tahun 2024 ini. Alhamdulillah SMA di 9 Teguh ini kita sudah ada 3 orang CGP-nya, ya, yang sudah lulus 1 orang, sekarang lagi terus belajar. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi kita untuk kita semua. Pertama, untuk saya mendorong untuk Bapak Ibu mau ikut CGP. Walaupun saya nggak tahu angka 12 ini apa besar, saya nggak tahu itu. Karena apa? Karena pintu terbuka untuk semuanya dari guru penggerak. Ya. Contoh saja Bapak Ibu untuk pengawas itu. Nah, saya aja mau ikut pengawas tidak bisa. Pintunya tidak bisa dibuka gitu. Yang bisa buka hanya guru penggerak. Gitu. Nah, itu. Jadi gitu banyak peluang untuk itu. Jadi saya berharap ikutlah gitu. Saya kalau kemarin masih dibolehkan mau ikut, tapi kan dibatasi oleh umur gitu. Jadi intinya saya mendorong yang muda-mudanya yang untuk ikut, karena tentu banyak ilmu yang pasti kita dapatkan dari itu. Pasti. Kalau berpikir repotnya pasti siapa sih nggak repot gitu. Cuman kan bagaimana kita bisa membagi waktu gitu. Kemudian saya berharap kegiatan ini bisa berjalan nanti dari awal hingga akhir. Apa nanti yang disampaikan oleh Bu Irni itu menjadikan motivasi campur untuk kita lebih maju ke depannya. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Intinya saya sangat apresiasi kegiatan ini berjalan dengan baik. Jadi dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif SMA di Sumatera Barat secara resmi saya buka. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 9 Tebu. Selanjutnya kita masuk sesi diseminasi budaya positif oleh Ibu Yati Sadiah selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 9 Tebu. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu. Izin Bapak? Iya, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah selalu dan akan memberikan support kepada kami semua. Izin Bapak, kita SMA 9 itu sudah ada 2 guru penggerak dan 4 calon guru penggerak. Betul Ibu? Iya. Ada Pak Maulana, ada Pak Susanto, angkatan 10 ada Bu Emi, Bu Ayu, Bu Wiji, dan saya junior. Kemudian kita tunggu Bapak Ibu biar bersama-sama belajar. Saya juga masih dalam tahap belajar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi guru Ki Hajar Dewantara, Bu, untuk menjadi guru yang menuntun bukan menuntut, untuk menjadi guru yang menghambakan siswanya bukan untuk menghardik siswanya, Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita belajar. Karena kalau saya ke diri saya sendiri aja, ketika dimarahi dengan nada yang keras, yang ada saya makin keras. Jadi sama-sama kita ajak anak-anaknya untuk menjadi positif, walaupun impactnya belum ada, maksudnya belum terlalu cepat, pelan-pelan. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dilakukan dengan restitusi atau mungkin budaya positif yang harus kita tegas dan cepat untuk menanggapinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk sudah hadir di acara aksi nyata modul 1.4 saya budaya positif yang hari ini. Dan nah, ini Bapak Ibu, kita sama-sama setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Tidak. Setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ayo, izin dulu. Yang setuju saha eta. Yang tidak setuju saha eta. Oke, tidak setuju ada Ibu Emi, ada Pak Susanto. Oh gitu. Oke. Saya suka kayak gini loh Pak Iwan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak setuju? Saya tanya dulu, alasannya apa? Loh. Alasannya selama ini dan dari dulu kemarin kita selalu menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Oke. Dari Pak Hongki. Kalau Pak Syukur, saya ingin mendengar suara yang menurut Pak Syukur dulu. Sama katanya. Oke. Betul. Nah, kemudian dari Pak Edo, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, tapi dipaksa. Cuman kalau sebenarnya nggak setuju, cuman kalau nggak dikasih hukuman, kalau di tempat kita ini kayak susah Bu, nggak bisa, masih diulangi terus Bu. Agak sulit. Cuman kalau diberi hukuman tuh bisa memberikan efek jerah. Oh, berarti hukuman. Berarti ini Bapak lagi 50-50 gitu ya. Cuman kalau diterapkan nggak pakai hukuman itu kadang masih diulangi terus Bu. Oke, berarti yang kedua dulu tunggu, kita tahan dulu nih. Saya keep dulu ya. Nomor 2, setuju
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Itu dalam hal yang positif. Itu sepakat. Sepakat. Oke. Berarti kita keep dulu yang satu ya. Yang kedua kita juga masih keep. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Bagaimana Pak Syukur? Ya tidak. Tidak. Berarti memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju? Tidak. Tidak setuju? Bu Ayu? Setuju atau tidak setuju? Kita tanya dulu alasannya dia. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kalau menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar itu tidak setuju. Kenapa? Karena ketika anak sudah tidak diberi penghargaan lagi, dia tidak akan semangat lagi belajarnya. Begitu menurut saya Bu Yanti. Oke. Berarti tadi ada yang poin 1, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Poin 2 sepakat setuju semuanya. Poin ketiga ada yang setuju dan tidak setuju. Kita coba cek lagi apakah nanti sesuai dengan alurnya masing-masing. Yang poin pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini dia, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Nih misalnya ya, saya lagi mengepal tangan saya dan saya beberapa itu merobek kertas itu. Akankah misalnya ada yang akan membujuk saya untuk membuka kepalan ini? Bisakah bujuk saya misalnya itu agar saya bisa merobek kertas, membuka kepalan tangan saya ini? Coba rayu saya agar saya membuka tangan ini. Hah? Enggak ada. Kira-kira bisa nggak itu? Apakah Bapak Ibu atau kita melakukan rayuan maut ya? Merayu Bu Yanti boleh nggak? Boleh. Bu Yanti, Dan saya menginginkan sesuatu yang ada di tangan Bu Yanti. Jangan. Boleh nggak dibuka? Jangan. Nanti saya kasih sesuatu deh setelah Ibu buka isinya. Nggak bisa Bu, agak sulit. Jadi nggak bisa nih. Nggak bisa. Kalau saya kasih 2 kali lipat atau 3 kali lipat imbalannya ketika Bu Yanti mau buka. Jangan ini nyawa saya. Ternyata tidak berhasil Bapak Ibu. Ya ampun. Ini adalah Wah, boleh. Coba boleh rayuan kayak gitu. Saya memberikan sebagai sesuatu. Oke. Gurunya biasa harus Dengan salam Bu. aduh, Salam Bu. jangan Pak gitu kan. Gak boleh menolak salam. Salim dulu Pak, saya habis banget ambil wudhu. Oh iya. Masih sih. Gitu Pak. Jadi saya ambil wudhu gitu kan, salam aja ya gitu. Iya. Nanti kan ini adalah perubahan paradigma kepalan tangan. Bagaimanapun caranya kita memberikan bulannya segitu. Nah, itu ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Iya kan? Jadi dibuka dulu. Teori kontrolnya adalah dari pilihan. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita terbiasa untuk mengontrol siswa kita. Bagaimana kita maunya si A ini begini, si B ini begini, si C harus menyapu halaman misal. Kita sama-sama. Saya juga masih belajar Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menurut kita yang dulu. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak ini merasa bersalah agar dia mengakui kesalahannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu teori kontrol yang dulu atau mungkin sesekali masih ada kita laksanakan. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu ada seperti itu sampai sekarang? Mungkin saya sesekali juga terbawa emosi masih, tapi saya kembalikan. Ternyata
siswa itu yang kita yang menghambakan siswa. Anak kita, ya kita yang menghamba kepada siswa. Apakah itu juga akan berpengaruh? Saya juga masih ada tanda tanya besar ini. Apakah itu juga berpengaruh dari faktor lingkungan keluarga? Nah, ini dia. Kita di sekolah mencoba untuk memberikan atau menghambakan siswanya. Di rumah dia semena-mena. Itu juga akan berpengaruh. Saya juga masih tanda tanya hal-hal yang seperti itu. Di sekolah kita berikan hal-hal yang baik, di rumah yang berbeda. Jadi tolak belakangnya sama-sama mungkin kita harus kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Next dulu Bapak. Nah ini dia, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Sesungguhnya yang memilih kontrol yang di sini stimulus responnya, yaitu kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalnya siswa-siswa kita hanya perilakunya ya B atau C lah poin nilainya, berarti kita langsung ngejudge itu kesalahan keseluruhan. Sebenarnya tidak. Saya pernah membaca psikologi gitu. Jadi semua orang itu tidak bersalah kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut psikolog, di sini juga orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang stimulus responnya. Next itu adalah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Dan di sini ada juga teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mengikuti seakan-akan pandangan orang lain tentang dunia ini. Padahal kita juga punya tujuan kita masing-masing. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sana juga ini juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menangan. Ini yang teori kontrol. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tadi mengatakan reward bisa memberikan memicu anak-anak, itu kalau menurut teori kontrol itu tidak dianjurkan memberikan reward, karena ketika tidak ada reward, contohnya tadi saja ketika anak membersihkan, Bu, es teh, ada yang begitu, Bu, gorengan. Karena apa? Karena mungkin sesekali itu kita kan memberikannya karena ucapan terima kasih, ya kan? Tapi jadi kayak sebagai tuman. Kalau tidak ada es teh mereka ele-elean. Kalau tidak ada bentuk imbalan mereka jadi kerjanya kurang semangat. Jadi efek dari reward itu sangat berpengaruh Bapak Ibu, yang bisa sama-sama kita pelajari atau kita sama-sama kontrol dari sekarang. Coba next Pak. Nah ini dia disiplin positif, yaitu teori kontrol, teori dari Dr. William Lazar. Di sini ada turunannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sepakat kalau itu ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Kalau seandainya hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa dikontrol orang lain. Kemungkinan turunannya adalah makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan di sana juga ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah sama-sama saya juga tidak tahu itu bagaimana nantinya. Benar, mungkin di sisi yang lain itu ada yang mengatakan kalau
misalnya tidak kita beri hukuman karena mereka sudah tuman dengan hukuman, sudah terbiasa dengan hukuman. Ketika tidak diberi hukuman mereka lelak lolok gitu, gimana gitu ya, pelan-pelan jalannya. Kalau tidak dengan suara yang keras mereka tidak jalan. Padahal kan kita maksudnya tuh kita pelan tapi mereka jalan. Tapi mereka maunya berbeda. Kita sama-sama mencari solusi untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini Bapak Ibu termasuk di bagian yang mana selama ini? Di 5 posisi kontrol. Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Temankah? Kemudian ada pemantaukah? Atau manajer? Yang biasanya, bisakah saya jujur pada diri sendiri yang termasuk posisi kontrol penghukum sahaeta? Iya kan? Saya mungkin juga masih ya sesekali. Tapi saya kalau dulu menurut saya pribadi saya lebih senang jadi temennya. Ternyata itu belum pas. Yang harusnya itu menjadi manajernya. Karena kalau saya penghukum saya juga mungkin terhitung jarang. Ternyata yang paling pas itu bukan teman, bukan pemantau. Atau ada di sini Bapak Ibu yang cuma lihat-lihat saja, ya kondisinya, atau yang langsung turun tangan sebagai penghukum. Nanti kita coba nanti Bapak Ibu, apakah kita bisa praktek sebagai manajer? Wah, ini nanti bisa kita coba langsung prakteknya saja. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Ini dia. Apakah bikin anak-anak kita yang lagi memberontak itu kurang kasih sayang, ya kan? Apakah anak-anak kita itu yang protes lagi pengen mencoba memberikan kebebasan dirinya? Kita nggak tahu nih. Atau di rumah dia sering kena marah, di sekolah juga bawaannya emosi, jadi kurang kasih sayang. Kemudian untuk bertahan hidup ada juga. Dan apa mungkin kita belajar tentang love language anak kita seperti apa, kita juga tidak tahu. Kan masing-masing kita, jangan untuk anak kita, siswa-siswi kita sebagai gurunya saja mempunyai love language yang berbeda. Di sana ada kebutuhan dasar sama. Sebelum kita melihat ke siswa kita dulu nih lihat diri kita. Saya di bagian apa? Love language saya di yang mana? Oh Bapak ini biar tidak terjadi miskom antara kita mengerti dulu antara kita sesama agar bisa menciptakan anak-anak yang luar biasa. Kalau bukan gurunya dulu yang kompak, gimana cara kita untuk mengkompakkan anak-anak kita tersayang ini? Tujuan kita kan yang sama ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Next, Bapak boleh. Nah ini dia apakah makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Sama-sama belajar katanya. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai untuk disiplin. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Ya, di sana ada dengan bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Berarti kita mendisiplinkan diri kita itu belajar untuk menjadi lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan
adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1954, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, dengan nada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah bentuk profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif untuk anak-anak semuanya. Ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Ini adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Dan motivasi internalnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebentar Bapak, saya tertarik di sini, ya. Kebanyakan kita itu banyaknya melihat orang lain, banyak melihat kesalahan orang lain, tapi lupa nih koreksi pada diri sendiri. Kita di sini mungkin anak-anak kita melihatnya yang, Pak, Bu, itu kok nggak kerja, Bu, ini kok nggak kerja, padahal dia cuma duduk saja. Bagaimana kita cara membangun hal-hal yang seperti ini? Menurut Ki Hajar itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Betul kata orang, mungkin gajah di depan mata tidak nampak, tapi semut ujung lautan kelihatan. Iya benar. Ini dia mungkin sama-sama kita koreksi diri. Saya mungkin juga semuanya kita dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi reward tadi. Apakah reward itu akan memberikan hukuman untuk kita atau memberikan dampak positif untuk anak-anak kita? Sejauh ini Bapak Ibu mungkin punya pengalaman pribadi atau mungkin di lingkungan keluarga, anak ya yang sudah terbiasa diberi reward ketika kita minta tolong akan tidak bekerja ketika tidak diberi reward. Nah besok kalau ranking 1 dapat ini, itu reward atau tidak? Reward. Nah kalau ranking sekian ibu belikan ini, dia termotivasi karena reward. Ketika tidak ada reward, motivasinya masih ada atau tidak? Tidak. Rata-rata sulit. Setengah ya Pak ya. Jadi nggak full lagi. Bagaimana caranya kita memotivasi anak itu? Motivasinya dari dirinya sendiri, bukan dari gurunya. Dari anak-anak itu sendiri. Misal ya anak-anak itu ini sekarang anak-anaknya lagi pada di
beberapa grup ya, di grup Ki Hajar, kalau Bapak Ibu kemarin kita punya grup sendiri yang Ki Hajar. Jadi ada satu kompetensi tentang ruang guru. Ruang guru, jadi saya hanya di-share sama junior, saya share, saya list. Yang saya cuma beranggapan itu cuma ya yang junior Aulia hanya beberapa. Ternyata yang ada di grup sana sudah kayak satu cabang itu sudah 6 orang yang daftar. Maksudnya itu saya pengennya tuh anak-anak itu termotivasi karena dirinya sendiri, karena pengennya dia pengembangan dirinya sendiri, karena dia butuh untuk sertifikatnya, untuk poin SNBP-nya, untuk segala hal yang positif di bidang diinginkannya, bukan karena pemaksaan gurunya. Oke, kalau STEAM masih kita haruskan, tapi kalau ini kemarin saya coba lihat anak-anaknya, ternyata anak-anak kita Bapak Ibu, kalau menurut saya cukup luar biasa. Karena ini saya sampaikan kemarin, ini gak ada bimbingan anak-anakku saya. Kalau anak-anak Ibu tidak mengerti, boleh bertanya ke gurunya atau tanya ke Google, YouTube, AI sekarang bisa secara mandiri. Jadi emang gak ada embel-embel dapat apa dari Bapak Ibu gurunya, misalnya kayak gitu. Kecuali kan emang guru kan emang tidak ada dari kita ya, nggak ada emang programnya dari kita. Saya berikan di sana, saya hanya mengatakan di sana ini bisa untuk persiapan OSK anak-anak sekalian. Untuk kelas 10-11 jika lolos, mudah-mudahan bisa. Terus saya sampaikan tidak ada, semua kita pintar. Semua kita pintar, hanya tidak semua kita gigih. Cukup tidak, kalau menurut saya cukup tidak adil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan otak yang berbeda-beda. Cuman bedanya ada yang sudah diasah dari kecil, ada yang baru diasah, dan ada yang tidak mau mengasah. Sama sekali ada yang tidak mau mengasah, karena dia merasa dia tidak pintar di bidang itu. Padahal karena dari kecil dia kebiasaan mungkin pintarnya sudah di bagian psikomotor, afektifnya dianggurin. Jadi asahannya itu berbeda. Itu mungkin juga masukan untuk Bapak Ibu, masuknya untuk kita semuanya. Hukuman oleh penghargaan ini tadi, penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi anak-anak Ibu kalau bisa kayak hanya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, itu real. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul apa betul? Selama ini kita memberikan penghargaan untuk anak-anak itu kita sama-sama lah. Nah kalau nanti begini dapat ini ya dari Ibu. Saya sempat kepikiran kemarin, nah kalau seandainya jebol STEM mau saya kasih berapa gitu. Cuma saya sadar itu juga itu akan mengurangi motivasi intrinsiknya. Jadi saya redam dulu niatnya. Walaupun terlihat baik, terlihat mulia gitu, ternyata itu impactnya sangat negatif untuk dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu semuanya. Ini tidak untuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Nah ini dia. Ketika kita ingin memberikan apresiasi kepada anak-anak didik kita atau kepada teman rekan sejawat kita, kayaknya kita juga memberikan apresiasi. Mungkin ya, tapi secara kalau misalnya love language-nya itu bukan word affirmation, itu kayaknya nggak bisa ya. Saya nggak bisa ya. Wah itu saya nggak bisa jujur. Nah tapi ini ada dia, berikan pengakuan secara khusus, dipanggil khusus. Jadi anak-anak kita itu merasa kalau kita panggil ke kantor, takutnya itu karena sebuah kesalahan. Iya kan? Bapak ibu guru atau mungkin orang tuanya ketika kita panggil ke sekolah langsung pikirnya, wah saya masalah apa lagi nih. Ya kan? Nah ini dia, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid, itu bisa kita lakukan secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada prosesnya Bapak Ibu. Jadi boleh kita lakukan pelan-pelan, sama juga.
Tindakan guru. Kemudian ini adalah, nah ini Bapak Ibu boleh dilihat ya, boleh dilihat ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, di dalam buku kalimat itu adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat? Ya, kita keep dulu. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Syukur, hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 2 mana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Kita keep dulu ya Pak ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah ke sekolah. Pak Honggi, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau dia olahraga diminta push up 15 kali karena menggunakan masker sekolah. Ini lagi bukan olahraga Pak. Jadi masuk mana? Hukuman. Betul? Betul atau salah? Oke, saya keep dulu ya. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut Pak Edo, itu masuk mana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, menurut Ibu Lela itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ada hukuman, konsekuensi. Ini saya keep dulu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Bu Martina ini masuk mana, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Nina, konsekuensi. Boleh kita intip Bapak? Nah, ini dia. Wah, ternyata Bapak Ibu di sini udah hebat semua ya. Tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Udah mantap semua. Udah just ya. Ternyata betul. Yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan terakhir konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi. Kemudian yang hukuman membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang kedua membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka panjang, itu konsekuensi. Yang hukuman anak membenci kedisiplinan. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita menghukum anak, dia agak kurang senang dengan kedisiplinan. Kemudian hukuman itu menurut paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau untuk konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka panjang, jangka pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan untuk sementara bisa time out. Apa itu restitusi? Nah ini dia bagian restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada
pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dia identitas gagal, hukuman, dan juga identitas sukses Bapak Ibu. Ini ciri-ciri, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia keyakinan kelas. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Saya kalau untuk keyakinan kelas atau keyakinan mapel, Bapak Ibu boleh ada bawa pena? Tidak ada bawa pena? Waduh, bisa ganti-ganti ya. Saya mencoba, ya kan, mencoba. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas di mata pelajaran masing-masing apa belum? Jika belum, tolong diberikan. Jika sudah tolong dituliskan. Keyakinan kelas, apakah itu masih termasuk ke peraturan kelas atau sudah masuk ke keyakinan kelasnya? Peraturan dulu. Nah, boleh disilakan. Bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas seperti apa? Gak apa-apa, nanti disambungkan saja. Nyebutin dulu peraturan yang ingin dibikin di setiap mapelnya itu. Dulu disuruh bikin tulisan peraturan-peraturan apa. Jadi kalau peraturan itu biasanya berkonotasi negatif. Jadi makanya apakah di kelas itu Bapak Ibunya sudah Iya, makanya apakah Bapak Ibu di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas kah atau masih peraturan kah? Iya kan? Bikinnya memang dari peraturan. Iya, maksud saya kita koreksi sama-sama, maksudnya itu Bapak Ibu itu di kelasnya itu sudah dalam bentuk keyakinan kelasnya atau masih bentuk peraturan? Bapak ditulis dulu nggak apa-apa. Iya boleh, langsung dibikin aja peraturan. Ini peraturan per mapel berarti ya. Boleh. Nanti kita minta tolong ya, biar nanti ada satu peserta yang menjelaskan itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelasnya. Baik, langsung nanti ya. Sudah? Oke. Boleh disilakan Ibu Wahyu. Apakah Ibu Wahyu membuat peraturan kemudian kesepakatan dilanjutkan keyakinan? Kita tempel di mana itu?
Boleh di sana, Bapak ditempel dulu. Boleh ditempelkan dulu. Ini udah 47. Boleh langsung. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mau mencoba membacakan apa yang sudah kita buat bersama berkaitan dengan peraturan. Yang pertama itu tidak boleh bermain HP, kemudian tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Selanjutnya tidak boleh jahil sama teman, tidak boleh tidur ketika jam belajar, tidak boleh datang terlambat. Oh, ini hampir sama. Kemudian dilarang membuang sampah di kelas, dan yang terakhir dilarang datang terlambat. Oke, berarti itu semuanya peraturan. Sekarang kita membuat kesepakatan. Yo, boleh diusulkan dulu. Kira-kira kalau seandainya di sini tidak boleh bermain handphone, kalau kesepakatannya seperti apa? Menggunakan handphone jika diizinkan. Oke, menggunakan handphone jika diizinkan. Ini kalau seandainya bahasanya tidak boleh bermain handphone, berarti ini masih dalam peraturan. Kalau dalam kesepakatan menggunakan handphone jika diizinkan. Nah, yang kedua, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Kira-kira kesepakatannya seperti apa? Menghargai orang lain. Oke, menghargai orang lain itu kesepakatannya. Itu keyakinan, Bu. Ini kan itu salah lagi kalau saya itu salah. Jadi itu tadi Keyakinan. keyakinan. Tidak boleh jahil sama teman. Kesepakatannya? Nah, kalau peraturannya dilarang membuang sampah di kelas. Kira-kira kesepakatannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, next. Dilarang datang terlambat. Datang tepat waktu. Itu perbedaannya peraturan dan kesepakatan kelas. Nah, nek keyakinan nih. Disiplin kalau datang sekolah tepat waktu, Bu. Oke, dilarang membuang sampah di kelas. Keyakinan nih. Kebersihan. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah hebat, luar biasa. Mantap. Nah, ini dia budaya positif, yaitu budaya positif ada lingkungan positif, keyakinan, dan juga ada peraturan kelas. Itu lingkupnya kecil. Di atasnya ada keyakinan kelas. Karena kita keyakinan kelas. Kalau saya kemarin itu membuat keyakinan kelas itu handphone. Jadi anak-anak itu ada yang bermain games. Saya perjanjiannya adalah ketika main handphone di jam saya, handphonenya saya sita, main games. Kecuali diizinkan gitu. Ketahuan ada yang main game, saya minta baik-baik saja.
nggak harus dengan urat leher. Itu masih hukuman itu. Sabar, ya kan? Sabar. Kita sabar. Ini kan sama-sama belajar. Nah, biar sama-sama kita koreksi diri, ya kan? Saya pinjam aja. Jadi kalau saya pinjam itu berarti masih dihukum kah? Kan itu kan kita membuat sama-sama untuk kesepakatan kelas ya. Berarti kalau misalnya dia masih membuat main game itu nanti berarti kita tidak boleh pinjam atau diingatkan saja atau dikembalikan. Itulah gunanya segitiga restitusi. Ya maksudnya itu kan segitiga restitusinya itu sebaiknya agar anak itu tidak main games. Kan juga males ya. Kenapa? Karena saya melarang anak itu main game. Saya masih terima ketika dia main handphone. Tapi saya tidak terima ketika main handphone. Kenapa? Karena anak laki-laki kalau sudah main handphone, konsentrasinya naik, budetnya turun. Ibu boleh gunain handphone atau tidak? Nah, saya di saat jam pelajaran ibu. di saat jam pelajaran saya itu handphonenya ditaruh, tapi nggak boleh main game. Pokoknya apapun itu. Berarti kan nggak boleh menggunakan handphone. Berarti Iya. kembali ke peraturan ibu. Oke, berarti maksudnya saya kalau seandainya kita misalnya memberikan hal yang seperti itu nanti masuknya kemana? Ini kalau saya salah biar nanti kita benar gitu ya. Biar sama-sama. Kenapa? Karena saya tidak mengizinkan anak main game walaupun kayak kan lagi santai nih. Ketahuan main handphone, bukan main handphone, main game. Handphonenya ibu pinjam. Berarti itu masih termasuk konsekuensi. Nah sebaiknya untuk anak-anak yang nggak main game kan memang nggak bisa dilihat atau sebaiknya taruh aja handphonenya ke depan, nggak bisa. Kalau di saat kita membutuhkan handphone dia melipir main game. Ulangi dengan keyakinan kelasnya dulu, baru kita lihat segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, nanti dia akan membuat seperti kesadaran diri dia. Berarti ini handphonenya mereka kita kembalikan, nanti nggak boleh ditangkap ya gitu ya maksudnya ya. Berarti kita kembalikan kalau masih mengulang. Karena anak kita rada-rada lah. Pakai udah restitusi. Oke, di restitusi. Setelah di restitusi masih mengulang. Ini merujuk ke peraturan sekolah. Berarti merujuk ke peraturan lagi kan. Berarti tidak langsung Sekolah ya, Bu. ke sekolah ya kan. Bukan pribadi. Iya, berarti ke peraturan sekolah. Bukan, Pak. Peraturan sekolah ada yang membahas iya, tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ada yang membahasakan handphone? Ada. Ada. Berarti dibolehkan. Oke. Jadi bukan secara pribadi kita sebagai guru mapel. Ada yang berwenang lainnya. Berarti misalnya kayak ke BK gitu ya ujung-ujungnya ya. Berarti kalau misalkan bermasalah di kelas langsung larinya ke BK. Mereka nggak ke BK dulu. Berarti tergantung itu restitusinya Bu. Nanti kalau kita udah restitusi dengan guru mapel, misalnya saya makan bahasa Inggris, anak itu melanggar dengan saya restitusi dulu dia. Kemudian kalau misalnya dia berulang, kesepakatan kelasnya bagaimana? Keyakinan kelas kita bagaimana? Jika masih seperti itu misalnya, rujuklah kepada peraturan sekolah. Siapakah yang membuat peraturan sekolah? Seharusnya itu sama-sama seluruh warga sekolah yang buat biar semuanya menyepakati dan mengasih restitusinya. Oke ya. Berarti misal nih, ini saya serius bingung. Misal masih bermasalah itu ke BK dulu atau ke atasan langsung? Ke BK dulu ya. Oke, siap. Oke, Pak itu ya. Next Pak. Apa Pak Suku? Lagi bingung Bapak? Lagi galau. Makanya di sini alhamdulillah Pak Edo sebagai guru bimbingan kita hadir ya kan untuk menjawab. Langsung ke budaya positif. Ya, idealnya langsung kalau sudah ke keyakinan kelas langsung ke lingkungan positif dan budaya positif. Nah ini dia kesepakatan kelas kami guru dan murid
yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu semuanya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Oke, ini adalah bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai, manajer, dan juga memperbaikinya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi bisa dilihat Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Next, itu setiap ya, di sini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kalau itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi kebutuhan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan juga menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah lingkaran segitiga restitusi. Guru berkata, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama kan stabilkan diri. Ya, baru tadi langsung dijelaskan kan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian juga ada, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Kalau yang validasi kebutuhan, berarti kita mengatakan itu adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul-mukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah validasi kebutuhan. Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Sudah 1 jam. 1 jam. 1 menit.
2 menit. Intermezzo 30 detik dulu Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturan apa? Itu sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar bisa melakukannya? Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu dapat segera mulai? Apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Atau apa yang bisa kamu inginkan peraturannya? Atau mungkin, ya kan, Ibu Wahyu dan Ibu Emi bisa melakukan mereka adegan. Yang satu jadi murid, biar kita langsung paham. Yang satu jadi gurunya. Langsung ada sesi. Oh ya, langsung saja. Ya. Sosial. Tolong Bu Eni, jujur ya. Wahyu, kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan tadi di kelas? Kamu sakit? Sorry, Kak. Saya ulangi. Wahyu, apa kamu tadi sakit pada saat jam pelajaran saya? Enggak sih Bu, saya sedang sakit kok Bu. Lalu, kenapa saya lihat kamu itu hanya duduk, lesu, terus kemudian tertunduk, bahkan sampai tertidur? Sebenarnya saya ngantuk Bu, jadi saya tidak semangat belajar itu. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tadi malam itu kami kan lama nggak ketemu dengan teman-teman yang dulu sama-sama satu SMP Bu. Jadi kebetulan kemarin itu ada 2 teman saya yang sekarang sekolahnya sudah jauh pulang Bu. Jadi kami nongkrong bareng Bu sampai larut malam sih Bu gitu. Kemudian memang selain itu sebenarnya kalau malam itu kebetulan aja tadi malam ada teman saya Bu. Biasanya juga saya itu hobi sekali nonton film Korea Bu gitu. Jadi sampai larut malam. Baik Wahyu, saya juga seperti itu. Saya juga terkadang menonton film kesukaan saya, sama kita film Korea. Tetapi Wahyu, kita harus sadar diri. Kita punya banyak kegiatan besok harinya, maka kita harus sadar diri dan di stop, jangan sampai larut malam. Kita sama sebenarnya. Ya, saya paham sekali bahwasanya Wahyu itu suka dengan ramah tamah sama orang lain, kemudian suka nonton dan bercerita kepada orang lain. Tetapi kita juga harus sadar jam berapa harusnya kita sebagai belajar. Begitu Wahyu. Iya sih Bu, tapi masalahnya kalau filmnya lagi seru itu sayang Bu kalau dihentikan nontonnya. Jadi nanggung Bu, jadi memang kadang sampai larut malam susah selesaikan film. Nah, coba kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Kita di kelas sepakat bagaimana? Ingat-ingat lagi kesepakatan kelas kita? Memperhatikan guru Bu. Jadi di kelas itu harusnya murid itu memperhatikan guru Bu yang masih jelaskan gitu. Benar
setelah ini apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin saya harus bisa mengatur waktu, Bu, ya. Jadi nggak harus memanfaatkan malam untuk nonton film Korea. Mungkin di saat pulang sekolah pas saya lagi rebahan istirahat saya nonton gitu, Bu, ya. Nah, lalu kalau boleh Ibu tahu, ada nggak orang lain yang bisa membantu kamu mengingatkan kamu di rumah hal seperti itu? Oh, mungkin kakak saya, Bu. Jadi kakak saya itu juga hobi juga nonton, tapi dia bisa bangun pagi, kemudian juga semangat kuliahnya bagus, Bu. Bahkan kemarin kakak saya itu nilainya komplit, Bu, gitu. Padahal kakak saya hobi banget loh nonton film Korea. Nah, jadi berarti ada satu orang yang membantu mengingatkan Wahyu di rumah. Kakaknya ya, maka minta tolong dengan kakaknya supaya ikut mengontrol Wahyu di rumah, membangunkan Wahyu dari pagi yang harusnya berangkat sekolah, bangun pagi sehingga tidak ngantuk ya. Terus kemudian kalau nonton malam ada yang mengingatkan bahwasanya stop nontonnya, tidur lagi, kemudian pagi-pagi bangun dan fresh, lalu sepakatan kelas kita terlaksana dengan baik. Begitu ya Wahyu ya? Iya, Bu, baik, Bu. Nanti saya coba terapkan itu, Bu. Terima kasih Wahyu, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan dulu dong ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini lebih paham, saya juga lebih mengerti, saya lebih paham mungkin cara menstitusi anak-anak didik kita. Demikian karena kita bisa merujuk pada keyakinan kelas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Emi dan Ibu Wahyu yang telah melakukan reka adegan restitusi ya. Jadi sama-sama kita paham, kita mengetahui, biar nggak manggil anak gitu, nggak gitu lagi ya kan. Tapi dari hati ke hati lebih paham. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sampai jam ini masih bertahan karena hadir pada diseminasi budaya positif saya modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sudah kita tadi bersama Bu Yati tadi ya, kita belajar bersama dalam diseminasi budaya positif. Tentunya ketika kita bisa memahami ini bersama, kita berkolaborasi, kita benar-benar bisa membudayakan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga harapan kita terhadap peserta didik yang memiliki karakter Pancasila itu benar-benar ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Baiklah, di penghujung acara kita bersama, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya selaku pemandu acara, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi apresiasinya dong untuk Bu Yati Sadia, calon guru penggerak angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih mau bersama dulu Bapak Ibu sebelum